Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Aita Skarayu dengan NIM 19329149 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Novrian MPD, seksi 2021 1339 0011, Jumat 14/11. Langsung saja ke videonya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit dan mengulas sedikit tentang suku Jawa, karena saya sendiri berasal dari suku Jawa. Nah, asal-usul dari suku Jawa ini menurut arkeologi adalah nenek moyang yang mendiami jutaan tahun yang lalu di Pulau Jawa. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti fosil Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa kini. Nah, hasilnya tidak ada perbedaan atau hasil akhirnya adalah valid. Tapi hal ini tidak bisa kita telan mentah-mentah, sebab penemuan masa lampau itu tidak menjamin hal tersebut adalah yang benar-benar terjadi di masa yang saat itu. Selanjutnya adalah Pulau Jawa adalah pulau yang jumlah penduduknya terbanyak. Artinya, selain suku Jawa ini suku yang terbesar, Pulau Jawa ini juga penduduknya banyak. Jumlah penduduk di Pulau Jawa sendiri dengan suku Jawanya yang termasuk di dalamnya sekitar kurang lebih 150 juta jiwa. Nah, banyak kan manusianya atau banyak kan populasinya? Hampir setengah dari rakyat Indonesia mendiami Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri dipisahkan oleh selat beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur, serta di sebelah selatan Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Nah, kalau dari grafik yang udah ada, jelas-jelas kan kalau suku Jawa ini menduduki porsi sebesar 42,65% dari seluruh populasi. Ini merupakan sensus di tahun 2019. Nah, untuk di tahun 2001 mungkin semakin banyaknya manusia yang bertambah atau semakin tingginya angka kematian juga, hal ini juga bisa mengimbangi juga. Tapi populasi suku Jawa tetap menjadi populasi yang terbesar di antara suku-suku lainnya. Selain itu, populasi suku Jawa ini juga memiliki tata krama dan cara pengkomunikasian yang sangat halus dan sangat sopan, sehingga suku Jawa ini disebut juga suku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam berbicara. Buktinya saja, kepada orang tua memiliki bahasa yang lebih halus dibanding dengan bahasa sehari-hari atau bahasa yang digunakan untuk sebaya kita. Hal ini menjunjung tinggi antara yang muda dengan yang tua itu memiliki derajat yang berbeda, sehingga yang lebih tua harus lebih dihormati. Selain itu, dalam berpakaian pun suku Jawa lebih nyaman menggunakan pakaian yang lebih tertutup dan sederhana. Untuk kesehariannya sendiri, karena suku Jawa ini mendapati atau mendiami letak posisi tanah yang sangat subur, maka profesi dari suku Jawa ini lebih melibatkan pada maritim atau lebih pada berkebun, bertani, dan mengembala. Selain itu, pertunjukan yang ada dalam suku Jawa ini misalnya wayang kulit, yang biasanya dimainkan dipimpin oleh seorang dalang dengan tabuhan gamelan sebagai pelengkapnya atau sebagai backsoundnya, iringan musiknya. Selain itu, suku Jawa sendiri masih ada tradisi-tradisi yang masih ada nih sampai sekarang. Misalnya tradisi tedak siten atau tradisi bayi untuk turun tanah. Selain itu ada tradisi pingitan nih, tradisi untuk calon pengantin dengan tidak mempertemukan dua belah pihak
sebelum hari hanya, karena itu ada pantangannya tersendiri nih. Nah, selain itu suku Jawa juga dalam kehidupan sehari-harinya mayoritasnya masih menggunakan bahasa Jawa sebagai cara komunikasinya. Dan juga suku Jawa masih sangat mengenal aksara Jawa sebagai bentuk tulisan yang nyata atau sebagai bentuk tulisan yang memang peninggalan zaman dahulu atau peninggalan nenek moyang kita. Walaupun saat ini jarang dipakai lagi, tapi orang Jawa pasti tahu nih yang namanya aksara Jawa. Aksara Jawa ini ada 20 huruf. Yang pertama ada H, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Pa, Sa, Wala, Pada, Jayanya, Maga, Batanga, yang artinya dari keseluruhannya itu ada 2 utusan yang setia, saling bertarung, sama-sama sakitnya dan sama-sama matinya. Nah, selanjutnya nih, untuk tokoh nasional yang bersuku Jawa, sebenarnya banyak banget nih tokoh-tokoh nasional yang bersuku Jawa, tapi kita pilih 3 aja nih yang menurut kita awam dan menurut kita orang udah banyak tahu juga nih tokoh ini sebenarnya siapa. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siapa sih yang nggak tahu Muhammadiyah sekarang? Aliran yang berlandaskan Islami dan juga aliran yang mengajarkan tentang nilai-nilai Islam juga di dalamnya. Selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, pejuang perempuan di masa penjajahan. Dan yang terakhir ada presiden ke-7 kita nih, yakni Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Nah, itu tadi tokoh-tokoh nasional yang bersuku Jawa. Masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang lain atau tokoh-tokoh yang memang berandil besar dalam negara kita, atau tokoh-tokoh yang memang memiliki perannya tapi bersuku Jawa. Tapi kita pilih 3 aja nih supaya kita lebih ingat dan kita lebih paham. Nah, selanjutnya ada permasalahan atau isu dari Pulau Jawa nih. Kalau sekarang ini udah zamannya modern, tentu semua tatanan hidupnya juga berubah dong. Sama nih, sama suku Jawa yang tata cara pernikahannya ini ada step by stepnya. Jadi ada upacaranya, ada tradisi yang lainnya, ada kayak sungkemannya, ada pingitannya. Tapi orang-orang di suku Jawa ini atau orang-orang modern yang sudah tidak kental lagi ya istilahnya, atau yang tidak tulen lagi lah istilahnya dari suku Jawa ini, lebih memilih pernikahan yang lebih modern. Karena pernikahan yang lebih modern ini adalah pernikahan yang lebih kekinian. Habis itu pernikahannya juga dekorasinya juga simple, terus tidak memakan banyak waktu, memakan banyak biaya. Nah, itu tidak bisa kita salahkan dan kita tidak bisa pungkiri, karena nyatanya memang perkembangan zaman ini mengubah semua tatanan hidup. Dari yang semuanya terstruktur, teratur, mengikuti tradisi sesuai dengan ajaran nenek moyang, tapi semakin beriring, semakin bertambahnya umur, semakin zaman semakin berubah, maka tatanan hidup dan juga kebiasaan pun juga mulai berubah. Tapi sebagai suku Jawa yang memang cinta akan suku Jawa, seharusnya kita tidak melupakan nilai-nilai yang sudah dibawa oleh nenek moyang kepada kita. Kita harus menjaganya, melestarikannya, bahkan kita harus mengenalkannya juga pada orang lain bahwa kita bangga menjadi suku Jawa. Nah, itu saja dari saya, presentasi singkat tentang suku Jawa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.